Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita kaitannya dengan spiritual, dengan tanda-tanda yang dialami oleh fisik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman Jumat Wage, spiritual ini soal kita mengenal Tuhan ya. Kita mengenal Tuhan, tentunya kita menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Itu spiritual, itu seperti itu. Dampaknya Tuhan akan memberikan feedback kepada Anda berupa bangkitnya motivasi diri. Wis ndak wedi apa-apa ya. Ketika spiritual Anda bangkit itu ndak wedi apa-apa. Ya. Dalam artian apa? Jasad Anda ini Anda tinggalkan ya. Itu juga ndak takut gitu loh ya. Ibaratnya roh Anda ini katakanlah dicabut. Itu sudah ndak ada ketakutan lagi. Lah, coba bayangkan. Ketika Anda sudah dalam kondisi semacam itu gitu loh. Apa yang terjadi? Ya luar biasa gitu loh. Ketika Anda dalam kondisi semacam itu hasilnya sangat luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Karena ketika Anda katakanlah ketika Anda katakanlah spiritual Anda bangkit, itu Anda tidak akan ketakutan. Apa mana ketakutan masalah rezeki, masalah pasangan, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah-masalah di dunia itu tidak ada ketakutan. Pede. Lah inilah yang teman-teman Jumat Wage harus bentuk gitu. Harus bangkitkan. Bukan tanda-tanda misalkan di dahi kita cenu-cenu atau bukan itu ya. Itu hanya proses masuknya energi saja ya. Kita wirid, kita zikir, kita meditasi akan mengalami fenomena-fenomena semacam itu. Kenapa terjadi fenomena semacam itu? Karena ketika kita wirid, zikir, kita masuk ke dalam frekuensi energi. Lah, ketika kita masuk ke dalam frekuensi energi, itu akan terjadi gesekan. Ya, akan terjadi gesekan energi. Nah, ketika kita terjadi gesekan energi semacam ini, menimbulkan reaksi-reaksi semacam itu adalah sesuatu yang biasa saja. Ya. Jadi kalau Anda itu sesuatu yang biasa saja, ya biarkan saja. Yang penting apa? Dampak positif itu bisa masuk ke dalam diri. Ya. Kalau misalkan Anda puasa, wis lakonono poso wis. Ya, sampai Anda ini bisa menikmati puasa itu. Kalau Anda katakanlah zikir, lakonono zikir sampai Anda itu bisa menikmati gitu loh. Contoh Anda ini senang mancing misalnya. Mancing kok sampai Anda itu senang mancing gitu. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini? Jadi segala sesuatu itu kita kerjakan. Segala sesuatu itu kita upayakan, kita kerjakan sampai benar-benar kita itu senang, sampai benar-benar kita itu cinta gitu loh. Itu nanti dengan sendirinya asrar gaib dari laku spiritual Anda itu akan muncul gitu loh. Akan muncul, akan bangkit. Tapi kalau Anda tidak melakukan semacam itu, ya wes, tidak muncul, tidak bangkit. Anda terjebak di alam logika, alam pikiran. Ya, saya meditasi, ketemu Sunan Kalijogo. Itu terjebak di alam pikiran gitu. Ya. Saya meditasi ketemu Nyi Blorong misalnya. Ya, saya puasa ketemu ini. Itu masih dalam proses Anda ini masih apa ya? Istilahnya ini dicoba gitu, diuji. Apakah Anda kenceng? Apakah Anda terjebak di sana? Sama halnya ketika fenomena Anda katakanlah saya zikir, kepala saya pusing. Ya, saya zikir, kepala saya bergetar. Nah, itu adalah kondisi Anda ini dicoba. Ya, kalau Anda larut dengan pusing, ya, apalagi tadi pusing terus ibaratnya gini. Anda mengalami sesuatu yang itu fisik Anda gitu. Dan Anda perhatikan fisik Anda mengalami semacam itu, terus Anda perhatikan ya. Dan Anda larut ke dalam fenomena-fenomena fisik itu sehingga Anda lupa tujuan awal Anda adalah tirakat, menembak ya,
beribadah kepada Tuhan. Itu lalai. Loh, memang ada kalanya ya. Ini baru tahap pertama ya kalau Anda seperti itu. Nanti ketika muncul ya, sudah masuk lebih dalam, ya sudah mendapatkan energinya, akan muncul ujian lagi. Yaitu karomah, keramat ya. Keramat ya. Nah, tak contohkan ya, keramat ya, seperti yang di Blitar itu ya, itu keramatnya muncul. Akhirnya kewaya raya selewet ya. Akhirnya bojone nambah. Akhirnya stres ya. Akhirnya donya stres, bingung bagaimana menempatkan dunia ini. Akhirnya nggak konten ngawur wis. Akhirnya saya dihukum di Polda. Loh, itu kan godaan gitu loh ya. Diuji loh. Itu kan diuji. Ya, ketika seseorang ahli zikir, ahli wirid, ahli ibadah, ahli tirakat, itu pasti dunia mengejar, pasti guys. Ya, asalkan apa? Bisa totalitas terhadap zikir, wirid, puasa atau laku tirakat yang dia lakukan. Nah, ketika dunia mengejar, Anda tidak perhatikan, Anda akan ketemu dengan Tuhan. Ya. Tapi ketika Anda perhatikan, Anda akan terjebak di sana. Lah inilah ya jebakan yang paling mematikan yaitu. Ya, kalau harta, tahta, wanita, itu biasa saja. Ya, tapi kalau sudah masuk ke level spiritual, itu ujian, cobaan, godaannya adalah karomah. Ya, kemampuan bisa menyembuhkan, kemampuan bisa terawangan, ya. Akhirnya dunia ini muncul. Ya. Ada yang terjebak kemampuan menarik pusaka, wis pusaka ditariki kabeh. Kan ada toh? Nah, coba Anda lihat. Ada, itu awalnya juga seperti itu. Awalnya ibadah, awalnya tirakat. Tapi ketika dicoba dengan kemampuan bisa tarik pusaka misalnya. Ini contoh ya. Karomah itu macam-macam loh teman-teman ya. Dicoba dengan tarik pusaka, bisa narik pusaka. Wis dadi kolektor pusaka, ndek omahe bak pusaka. Ana tempat ana pusakae diobrak-abrik, ditawari apa. Lho itu kan godaan, itu kan ujian. Ada juga yang suka pengasihan gitu ya. Memiliki daya pikat, wis rapi ting telecek ini rapi. Lho ini kan juga ujian. Tapi sudah naik levelnya gitu loh ya. Ya, level karomahnya ini loh sudah naik. Gitu. Ya, makanya teman-teman Jumat Wage, ketika Anda masih dalam tahap godaan ya, fisik misalkan ada angin yang besar, ada pewanas atau abaikan saja. Belajar untuk mengendalikan diri. Karena hambatan ke depan ketika Anda menempuh jalan spiritual itu sangat berat sekali. Ya, bukan berarti Anda tidak bisa, pasti Anda bisa sepanjang Anda mau berusaha. Ya, demikian motivasi hari ini teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.